Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 551 sampai 555. Tapi kemudian percakapan berubah. Tapi itu harus dirahasiakan. Besok aku akan pergi kencan buta dengan Xiao Qin. Dan tidak ada yang boleh tahu pada saat ini. Tidak, Tuan Chu. Tempat yang kami atur sangat rahasia. Chu Tianchuan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu pasti benar-benar rahasia. Dan saya harus memastikan tidak ada yang salah. Zhang Dongsu segera berkata, jika Tuan Chu mengatakan ini, saya tahu sebuah tempat rahasia, klub malam gelap. Tempat itu bisa dikatakan sebagai tempat paling rahasia di ibu kota provinsi. Anda harus diperkenalkan oleh seorang kenalan untuk masuk, tidak orang lain diizinkan masuk. Banyak tokoh besar di Provinsi Jiangnan memilih tempat ini untuk membicarakan banyak hal, dan tidak ada berita yang bocor, di dalam dunia luar tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Oke, kalau begitu pergilah ke klub malam gelap. Chu Tianchuan mengangguk, oke, Tuan Chu, tidak masalah, kita semua punya kenalan di klub malam gelap. Bisakah kita memesan klub malam ini? Zhong Jiaming dan yang lainnya semuanya tersenyum. Sisi lain, di wilayah militer Jinling, Jenderal, silakan masuk ke mobil dan berangkat. Pengaturan telah dibuat di ibu kota provinsi. Tatsuno bertanya, ada banyak orang berdiri di belakang Ye Junlin. Tak perlu dikatakan lagi, Ding Ziyuan, Komandan Brigade Operasi Khusus. Yang paling penting adalah Panglima Daerah Militer Jinling, Xiang Wenjun, dua wakil Panglima tertinggi, Lu Zhen dan Zhang Weishuo, dan beberapa kepala staf. Semua orang mengenakan pakaian kasual, menanggapi panggilan sederhana Ye Junlin. Kalau tidak, bukankah kelompok orang ini akan mengenakan seragam militer dan pergi makan untuk menakut-nakuti orang sampai mati? Apakah kamu sudah menemukan tempatnya? Ye Junlin bertanya. Jenderal sudah menemukannya. Itu di klub malam gelap. Fitur terbesar dari klub ini adalah kerahasiaannya. Karena letaknya di tempat terpencil di pinggiran kota, banyak orang memilih untuk mendiskusikan masalah rahasia di sini. Jika Anda pergi ke sini, tidak orang akan tahu, apalagi ekor kecil. Kami memilih tempat ini karena sifat khusus ibu kota provinsi. Namun, kami membawa makanan dan anggur sendiri, jadi kami tidak akan pernah boros, dan kami membayarnya diri kita sendiri, jadi tidak ada masalah yang terlibat, Tatsuno menjelaskan. Iya, mereka telah mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Ye Junlin mengangguk setuju. Sekarang, terletak di klub malam yang gelap di pinggiran kota. Para pemimpin besar dari ibu kota provinsi berkumpul satu demi satu. Tapi semua orang sangat rendah hati. Mengenakan pakaian kasual tidak pantas di klub. Chen Teng, pemimpin nomor 1 Provinsi Jiangnan, bertanya, Jenderal Kunlun? Tidak. Apakah Tuan Ye sudah tiba? Wali kota Jinling Zhang Jihang mengangguk dan berkata, Bos, Long Ye baru saja menelepon dan mengatakan bahwa mereka telah berangkat dan akan segera tiba. Itu bagus. Chen Teng menyeka keringatnya. Kenapa aku sedikit gugup? Katanya, Bos, kami semua juga gugup, kami sudah berkeringat. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Para pemimpin ibu kota provinsi ini lebih gugup dibandingkan sebelumnya. Baru saja mereka belajar dari Zhou Yuheng. Zhou Yuheng memberitahu mereka 3 kata, pikiran normal. Tapi bagaimana semua orang bisa menjadi normal? Ingin sekali mati, keringat dingin terus keluar. Segera setelah itu, Ye Junlin dan rombongannya tiba di depan klub malam gelap. Boom, boom, boom. Tapi saat ini, terdengar gelombang raungan mesin yang sangat besar. Sekitar selusin supercar melaju kencang. Mereka semua berhenti di depan klub malam gelap. Mereka adalah Chu Tianchuan dan partainya. Tuan Chu, tolong. Setelah turun dari mobil, semua orang berkumpul di sekitar Chu Tianchuan dan tiba di depan klub malam gelap. Hei, Tuan Chu,
Ini anak itu. Tiba-tiba, Zhang Dongsu melihat Ye Junlin. Untuk sesaat, semua orang memandang Ye Junlin. Apakah itu dia? Chu Tianchuan bertanya, mengerutkan kening. Tuan Muda Chu adalah dia. Keterampilan mengemudi orang ini benar-benar menakutkan. Beberapa pengikut Zhang Dongsu segera berkata. Kulit Chu Tianchuan tiba-tiba berubah. Oke, aku tidak peduli siapa dia. Selama dia menghubungi Xiao Qin, suruh dia keluar. Chu Tianchuan adalah anggota pangeran dan mendominasi serta sombong. Setelah Zhang Dongsu dan yang lainnya saling memandang, mereka segera berkata, Tuan Muda Chu, harap berhati-hati. Zhang Dongsu melangkah maju dengan cepat dan menghentikan Ye Junlin dan rombongannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Tapi Ye Junlin dan rombongannya mengabaikannya. Hei, 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 apakah kamu tuli? Apa kamu tidak mendengar? Aku menyuruhmu berhenti. Zhang Dongsu tiba-tiba meninggikan suaranya, merentangkan tangannya, dan menghentikan Ye Junlin dan yang lainnya. Long Ye dan Xiang Wenjun tampak tidak senang. Di wilayah ibu kota provinsi, ada yang menghalangi jalannya. Kuncinya adalah Jenderal Kunlun menemaninya. Malu. Xiang Wenjun dan yang lainnya sangat tidak puas. Ketika saya masih muda, saya kehilangan muka di depan Jenderal Kunlun. Jika dikatakan terlalu besar, itu adalah kelalaian tugas. Xiang Wenjun dan yang lainnya ingin mengungkapkan identitas mereka secara langsung. Namun, Tatsuno melambaikan tangannya dan semua orang menjadi tenang. Ada apa? Long Yewen bertanya dengan suara rendah. Zhang Dongsu mengabaikannya sama sekali, menatap langsung ke arah Ye Junlin, menunjuk ke arahnya dan berkata, Ayo, nak, kemarilah, aku ada telepon untukmu, nada bicara. Zhang Dongsu benar-benar memerintah, boom. Melihat ini, Xiang Wenjun dan 7 atau 8 orang lainnya yang bertanggung jawab atas wilayah militer Jinling ketakutan. Apakah ini gila? Dia benar-benar meneriaki Jenderal Kunlun. Atau di depan komandan tertinggi di wilayah militer Jinling. Xiang Wenjun tidak tahan lagi, dan segera berkata dengan marah, apakah kamu tahu siapa dia? Saya. Tidak peduli apa identitasnya, sekarang keluarga Hua Haichu, Chu Shao ingin dia segera pergi ke sana, dia harus mendengarkan. Zhang Dongsu mencibir, meskipun dia tidak mengetahui identitas Ye Junlin. Namun ada dukungan dari Chu Tianchuan, dia sangat yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat latar belakang Ye Junlin, dia tidak bisa dibandingkan dengan Guru Chu. Xiang Wenjun, Long Ye dan yang lainnya saling memandang. Itu lucu sekaligus memalukan, di depan Jenderal Kunlun. Mereka semua kehilangan muka saat ini terjadi. Yang lucu adalah Tuan Muda dan Tuan Muda ini. Ye Junlin mencibir dan berkata, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Telah memprovokasi Dewa Perang Kunlun. Zhang Dongsu menjadi marah karena malu. Suara Chu Tianchuan datang dari belakang. Ada apa dengan Zhang Dongsu? Bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini. Hal ini membuat Zhang Dongsu semakin marah. Aku hanya memberimu 3 detik. 1, 2, berhenti untukku. Kamu tidak bisa pergi. Sebelum Zhang Dongsu selesai menghitung, Ye Junlin dan kelompoknya mendorong mereka menjauh dan langsung memasuki klub malam gelap. Hei, 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 apakah kalian semua tuli? Berhenti. Tapi tidak peduli bagaimana Zhang Dongsu berteriak, Ye Junlin dan yang lainnya mengabaikannya. Zhang Dongsu ingin segera masuk, tunggu sebentar. Chu Tianchuan dan kelompoknya datang. Zhang Dongsu tidak bisa melakukannya. Kamu bahkan tidak bisa berbicara dalam bahasa Jinling. Chu Tianchuan menatapnya dengan kecewa. Zhang Dongsu hampir marah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan bersumpah untuk membuat Ye Junlin terlihat baik. Setelah memasuki klub malam gelap, para pemimpin ibu kota provinsi yang sudah lama berkeringat segera muncul. Temui Ye Junlin, semua orang tampak tidak percaya. Dewa Perang Agung yang melindungi negara dan menakuti dunia teror, apakah dia masih begitu muda? Tapi semua orang bahkan lebih kagum, terutama Ye Junlin yang mudah didekati,
yang membuat kekhawatiran semua orang hilang. Tak heran jika Zhou Yuheng, pemimpin Suzhou dan Hangzhou, mengatakan cukup mengobatinya dengan hati yang normal. Song Xingqi, pemilik klub malam gelap, juga mengikuti di belakang. Dia ketakutan. Sejak pembukaan klub malam gelap, saya telah bertemu dengan pelanggan terbesar. Ada 20 atau 30 orang sekaligus, dan bahkan Dewa Perang Kunlun pun datang. Di luar klub, mereka memasuki klub. Bukankah kalian semua orang kejam dari Jinling? Serahkan tempat ini padaku dan usir mereka. Chu Tianchuan menyalakan rokok dan berkata dengan dingin. Baiklah, Tuan Muda Chu, lihat saja. Yin Tianko, Zhong Jiaming dan yang lainnya tersenyum. Mereka datang ke klub malam gelap. Tuan Zhong, apakah Anda di sini? Manajer klub malam gelap mengenal orang-orang tua dan muda ini, dan segera menyapa mereka dengan hormat. Zhong Jiaming melirik ke dalam dan berkata, dua hal. Pertama, biarkan bosmu keluar. Kami telah memesan klub malam gelap hari ini, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Kedua, usir orang-orang yang baru saja masuk Versas, bahkan lebih mendominasi. Segera, jika mereka berbicara di masa lalu, klub malam gelap akan mengikutinya. Tapi hari ini, manajernya ragu-ragu. Tuan Muda, saya minta maaf, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apa yang Anda suruh saya lakukan. Kata manajer itu dengan canggung. Hah, apa yang terjadi? Ekspresi Zhong Jiaming dan yang lainnya berubah drastis. Bukankah ini mempermalukan Tuan Chu? Tuan, klub malam gelap sudah dipesan hari ini, Anda tidak memberitahu saya sebelumnya. Jadi saya minta maaf, kembalilah lagi lain kali. Tuan, saya bisa memberi Anda tiket gratis, manajer berkata dengan suara rendah agar tidak menyinggung perasaan mereka. Jalan. Segera setelah saya mendengar bahwa itu sudah dipesan, Zhong Jiaming langsung menjadi marah. Bang. Dia menendang pintu. Apa, saya kekurangan uang? Apakah saya memerlukan Anda untuk membebaskan tagihan tersebut untuk saya? Iya, kami membutuhkan Anda untuk mengesampingkan tagihan tersebut. Keluar. Yang lain juga marah. Biar ku beritahu, tidak peduli siapa yang memesan tempat hari ini, suruh mereka keluar. Hari ini, kami telah memesan klub malam gelap, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata Zhong Jiaming dengan marah. Ini benar-benar tidak mungkin, mereka memesan tempatnya terlebih dahulu, jadi kita harus mengikuti aturan. Kata manajer tak berdaya dengan wajah sedih. Pah. Zhong Jiaming menamparkan wajahnya dengan tamparan keras. Brengsek di Jinling, kamu harus mengikuti aturan kami, biarkan bos keluar dan mengusir orang. Versas menendang manajer itu hingga jatuh lagi. Apakah kamu tahu siapa itu? Tuan muda dari keluarga Chu dari keluarga kuasi kerajaan Huahai? Jika kamu menyinggung perasaannya, apakah kamu masih ingin melanjutkan klub? Yin Tianko menunjuk ke arah Chu Tianchuan tidak jauh dari situ. Manajer itu menyentuh wajahnya dan berkata, tidak. Meskipun kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ada suara yang sangat berisik. Bahkan orang-orang di klub pun mengetahuinya. Saat ini, semua orang di Ye Junlin baru saja duduk. Song Xingqi merasa sangat senang ketika mendengar para bos besar sangat puas dengan klub. Ini buruk, sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat itu, seseorang sedang berlari dan berteriak. Apa yang terjadi? Song Xingqi langsung bertanya. Beberapa pemuda di luar sedang memukuli orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan staf, Chen Teng, Gubernur Provinsi Jiangnan, tiba-tiba berdiri. Bang, dia membanting meja dan berkata dengan marah. Apakah ada hal seperti itu di depan kita? Ayo, biarkan aku pergi dan melihat. Song Xingqi berkata dengan cepat, apa yang akan mereka lakukan? Bos, sepertinya mereka ada di sini untuk seorang pria terhormat. Anggota staf melihat ke arah Ye Junlin dengan gemetar. Apa? Kata-kata itu tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya. Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung meledak. Sungguh sulit dipercaya, mengapa ibu kota provinsi begitu berani datang untuk Jenderal Kunlun?
Apakah ini gila? Memprovokasi Jenderal Kunlun, itu benar, baru saja, saya bergegas menemui Jenderal Ye, Tuan Ye. Bisik Ding Ziyuan, ya itu benar, memprovokasi Tuan Ye tanpa alasan. Orang lain di wilayah militer Jinling berkata satu demi satu. Ye Junlin tidak berkata apa-apa, tapi semua orang mengerti bahwa dia sedikit marah. Itu tidak masuk akal, ini membuat Chen Teng sangat marah. Ada juga pemimpin lain di ibu kota provinsi, begitu pula wali kota-kota Jinling Zhang Jihang dan lainnya. Mereka sangat terkejut sampai bola mata mereka terbang keluar. Begitu Dewa Perang Kunlun datang, penindasan semacam ini terjadi tepat di depan hidungnya. Apa pendapat Jenderal Kunlun? Di mana mereka menyelamatkan mukanya? Amarah, ini akan meledak. Tidak hanya itu, mereka ingin bos mengusirmu. Staf itu menambahkan, ledakan, setiap orang menjadi semakin marah dan marah. Ayo, ikuti aku untuk melihat, masalah ini ditangani dengan serius. Suara Chen Teng rendah, Zhang Jihang dan yang lainnya mengikuti di belakang, wajah mereka muram dan sangat marah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti ini terjadi pada Jenderal Kunlun. Mereka kehilangan muka, memalukan sekali. Di luar klub malam gelap, Zhong Jiaming dan yang lainnya memukuli manajer dan yang lainnya sampai berdarah, dan semua orang terus berjalan. Para manajer hampir dipukuli sampai mati, dikelilingi oleh kerumunan. Chu Tianchuan menyaksikan tanpa ekspresi. Dia berkata dengan dingin, situasi ini tidak terjadi di Huahai. Jika ada orang di Huahai yang menyangkal wajahku, aku pasti akan menghancurkannya. Chu Tianchuan jelas menyalahkan para pemuda di Jinling atas kinerja buruk mereka. Bang! Zhong Jiaming sangat malu sehingga dia meninju manajer itu, menyebabkan darah beterbangan. Dia berkata dengan marah, biarkan Song Xingqi keluar secepatnya. Tuan Zhong, mengapa kamu melakukan ini? Kedamaian adalah yang paling penting, hal yang penting. Dan itu menyakiti suasana hati semua orang. Betapa buruknya. Song Xingqi bergegas menjadi pembawa damai. Baru kemudian Zhong Jiaming dan yang lainnya menghentikan gerakan mereka. Mereka memandang Song Xingqi dan berkata dengan dingin, kami telah mengambil alih tempat ini hari ini. Segera singkirkan orang-orang di dalam, jika tidak, kami akan merobohkan klub Anda. Song Xingqi menyarankan, Tuan Muda. Seseorang benar-benar memesan tempat hari ini, kembalilah lagi di lain waktu. Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Bisakah semua orang menganggap perdamaian lebih penting? Keluar, kita harus memesan tempat hari ini, Tuan. Huahai dan Chu ada di sini secara pribadi, beraninya kamu menyangkal muka. Zhong Jiaming meraung, keluarga Huahai Chu. Ekspresi Song Xingqi berubah. Tanpa diduga, anak tertua dan bungsu dari rombongan Pangeran Huahai juga datang. Di masa lalu, klub malam gelap akan diterima dengan baik. Namun keadaannya berbeda hari ini. Orang-orang di dalam itu terlalu menakutkan. Yin Tianko menepuk wajah Song Xingqi dan mencibir. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Maukah Anda memberikan wajah ini kepada Tuan Muda Chu? Semua orang memandang Song Xingqi. Jika Song Xingqi mengatakan tidak, mereka pasti akan menghancurkan klub malam gelap hari ini. Tidak hari ini, Song Xingqi menolak dengan wajah dingin. Baik, itu yang kamu katakan. Zhong Jiaming meraung marah. Klub malam gelap tidak perlu ada. Yin Tianko segera memanggil, saya Yin Tianko, bawa lebih banyak orang ke sini dan hancurkan klub malam gelap, segera, segera. Song Xingqi segera membalas, siapa di antara Anda yang berani merobohkan klub saya? Hak apa yang Anda miliki? Haha, izinkan saya memberitahu Anda, di ibu kota provinsi, kami adalah rajanya, semuanya dikatakan oleh kami, terserah Anda. Zhong Jiaming, Versas dan yang lainnya tertawa mendominasi. Keberanian yang luar biasa, kapan giliranmu mengambil keputusan di ibu kota provinsi? Tiba-tiba terdengar suara dingin dari dalam klub. Hei, apakah ada orang yang tidak takut mati, berani melawan kita? Zhong Jiaming mencibir,
mereka ingin melihat siapa yang berani memprovokasi mereka. Melihat ini, Song Xingqi segera berkata, "Tuan muda, saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang di dalam." Yang lain juga menggema, "Jangan katakan itu Tuan muda Hua Haichu. Tidak seseorang bisa melakukannya." The Dark Knight Club tentu saja berharap insiden besar dapat diminimalkan, dan yang terbaik adalah tidak menghindari konflik. Namun semakin mereka membujuk, Zhong Jiaming dan yang lainnya menjadi semakin marah. "Hehe, kenapa kita tidak mampu menyinggung perasaan mereka? Ini konyol. Saya akan mengusir siapapun yang ada di sini hari ini." Zhong Jiaming dan yang lainnya berdiri teguh, dadada. Diiringi langkah kaki, sekelompok orang telah muncul di depan pintu klub. "Siapa yang membuat masalah?" Wajah Chen Teng menjadi gelap karena marah. "Ini kami, ada apa? Apakah ada masalah?" Zhong Jiaming dan yang lainnya berkata dengan arogan. "Saya melihat beberapa tua dan muda begitu sombong dan mendominasi." Chen Teng dan yang lainnya gemetar karena marah. "Kapan gangster penindas seperti itu ada di Jinling?" Chen Teng bertanya pada Zhang Jihang, "Ini masalahku." Zhang Jihang berkata dengan kepala tertunduk, "Kanker ini harus dibasmi." Raung Chen Teng, nada yang keras sekali, "Siapa ini?" Chu Tianchuan mencibir dan maju ke depan selangkah demi selangkah. Dia tersenyum pada Zhong Jiaming dan yang lainnya, "Kamu terlalu tidak berguna. Bukan, beberapa orang biasa tidak bisa menyelesaikannya." Zhong Jiaming dan yang lainnya sangat malu sehingga mereka ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. "Siapa kamu?" Zhang Jihang bertanya dengan dingin. "Aku akan menakutimu ketika aku memberitahumu identitasnya." "Dengarkan, Tuan Chu Tianchuan, pewaris keluarga Chu dari keluarga kuasi kerajaan Huahai." Zhang Dongsu segera berkata, "Apakah kamu tidak takut?" tanyanya. Tetapi Chu Tianzuan dan yang lainnya menemukan bahwa Chen Teng dan orang lain di depan mereka tidak bereaksi sama sekali. Hal ini membuat Chu Tianchuan sangat marah. "Setelah melaporkan nama Anda masih mengabaikan diri sendiri. Kalau begitu, tahukah kamu siapa kami?" Zhang Jihang berkata tiba-tiba. "Siapa kamu? Sepertinya kamu agak familiar." Zhang Dongsu dan yang lainnya mengerutkan kening. Untuk ibu kota provinsi, para petinggi ini sedikit banyak sudah melihatnya di layar kaca atau di surat kabar. Namun, Chen Teng dan yang lainnya berpakaian sangat sederhana hari ini, terlihat seperti orang biasa. Mereka hanya mengira wajah itu familiar, tetapi untuk beberapa saat mereka tidak dapat mengingat siapa orang itu. Chu Tianchuan mencibir, "Ayo, beritahu saya siapa Anda, dan lihat apakah Anda dapat menakuti saya." "Ya, saya ingin melihat siapa Anda, cepat beritahu saya nama Anda," desak Zhong Jiaming dan yang lainnya. "Bisakah kota Jinling saat ini menakuti siapapun dari Chu Tianchuan?" "Tidak, Yuan Sanhe dan Sansing Group mungkin bisa bersaing sebelumnya. Yang lain lupakan saja. Kalau begitu, dengarkan saja. Saya Chen Teng," kata Chen Teng dengan marah. "Chen Teng? Siapa Chen Teng? Saya belum pernah mendengarnya." "Ya, apa itu Chen Teng?" Zhong Jiaming dan yang lainnya saling memandang. Tidak ada kesadaran seperti itu dalam pikiran saya sama sekali. Dengarkan dengan jelas, ini Chen Teng, Gubernur Provinsi Jiangnan. Song Xingqi tidak tahan lagi. Segera ditambahkan, boom, satu kalimat jatuh seperti sambaran petir, mengejutkan penonton. Bersambung.